Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Triandi Eka Marsia. Kembali lagi dengan saya di podcast kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai intoleransi bersama dengan Mas Raffi Maulana Al-Qadiri yang biasa dipanggil Mas Raffi ya. Ya. Menurut Mas, apa itu intoleransi? Intoleransi itu merupakan suatu tindakan yang tidak menghargai perbedaan, seperti perbedaan antar agama, perbedaan antara suku, perbedaan antar ras. Nah, di situ kan pastinya banyak kasus yang telah timbul kan, Mas. Coba Mas jelaskan antara salah satu kasus itu. Kasus yang timbul karena intoleransi itu seperti penolakan pembangunan rumah ibadah di Cilkon. Boleh Mas jelaskan lebih dalam lagi? Nah, di situ kan memang mayoritas umat Islam dan ada warga minoritas umat Kristen. Di situ kan memang tidak ada gereja. Terus mereka itu berusaha untuk mendapatkan izin, katanya untuk mendapatkan izin agar dibangun gereja di daerah situ. Ternyata mereka tidak dapat izin. Ketika ditanya kenapa, jawabannya itu lumayan kocak. Kenapa itu? Karena di sini mayoritas umat Islam, tapi kan ada yang Kristen padahal. Lalu gimana tanggapan yang membangunkan rumah ibadah itu? Tanggapannya Mau membangun rumah ibadah? ya nggak bisa, jadi nggak bisa bangun rumah ibadah. Jadi ketika mau ibadah dia itu harus menempuh perjalanan ke kota lain. Tapi di situ ada agama-agama lain, bukan hanya umat Islam aja. Ada Berapa orang? itu sangat Dia juga agama aja. memang mayoritas di sana kebanyakan umat Islam, tapi kan ada umat Kristen. Ketika mereka membangun rumah ibadah ternyata nggak, karena alasan di sini mayoritas umat Islam. Jadi sampai sekarang ya Mas, nggak diizinkan. Sampai sekarang. Nah, ini mirisnya ternyata perilaku intoleransi itu dilakukan oleh umat agama saya sendiri. Oh, Masnya agama Islam juga? Padahal seharusnya di dalam Islam sendiri ada keterangan untuk menghargai tetangganya. Tetangga yang dimaksud itu tetangga yang tidak memandang perbedaan. Jadi dia bilang perbedaan. Jadi ada sebuah keterangan yang memang diharuskan untuk berdamai, entah dengan tetangga agamanya sendiri ataupun tetangga dengan agama. Dampak dari hal itu apa Mas kalau boleh tahu? Kalau dampaknya sih jelasnya bisa memicu konflik. Berkemungkinan untuk memunculkan adanya suatu konflik dan bisa memutuskan tali persaudaraan, bisa memutuskan hubungan pertemanan. Menurut Masnya sendiri, apa sih solusi yang paling tepat untuk mengatasi hal ini? Untuk solusi mengatasi intoleransi itu sendiri seharusnya ditanamkan di dalam pendidikan. Tetapi kan pastinya ada nih yang di setiap sekolah-sekolah yang melakukan atau yang adanya intoleransi terhadap agama lain dan suku ras. Nah itu bagaimana? Itu sebenarnya itu harus dilakukan edukasi oleh pihak dari guru-guru, entah itu. Jadi semua guru itu berhak memberikan edukasi tentang toleransi dan intoleransi. Nah di situ kan pernah terjadinya paksaan dari sekolah yang mayoritasnya itu Islam, dan di situ ada yang bersekolah orangnya beragama Kristen atau Katolik yang dipaksa untuk menggunakan jilbab. Itu bagaimana Mas? Kalau itu sih memang nggak seharusnya ya, sebenarnya nggak boleh. Kalau memang dari pihak sekolahnya yang kayak itu, mungkin harus lapor ke dinas pendidikan. Nah misalnya udah diatasi nih sama dinas pendidikan, tapi mereka tetap melakukan hal itu, apakah sekolah itu akan ditutup atau akan diganti pengurusnya atau bagaimana? Kemungkinan sih kalau ditutup kayaknya kemungkinan diganti ya. Nah siswa di situ kan kayak udah terbiasa mengenai intoleransi, pastinya akan berlanjut dong sama teman-temannya.
Nah, untuk mengatasi atau menghadapi siswa-siswa tersebut untuk supaya tidak melakukan intoleransi itu gimana menurut Mas? Mungkin dari pihak guru BK ataupun dari guru wali kelas mungkin bisa memberikan sanksi terhadap perilaku intoleransi tadi. Memberikan sanksi ya. Sanksinya bisa berupa apa saja? Sanksinya berupa ya mungkin seperti surat pernyataan permintaan maaf, terus video klarifikasi, ataupun jika memang sudah melakukan pelanggaran yang berat sekali bisa dikeluarkan ataupun dipindah dari sekolah. Nah kan kayak semua hal itu kan juga biasanya kayak beredar di media sosial Mas. Itu kan termasuk tanda kutip hal-hal negatif ya. Ya. Nah, bagaimana menurut Masnya untuk mengatasi hal-hal itu supaya hal-hal negatif yang mengenai intoleransi menjadi hal-hal positif? Hal negatif mengenai intoleransi bagaimana? Kan hal-hal negatif mengenai intoleransi di media sosial. Ya. Nah, bagaimana Masnya mengatasi intoleransi tersebut menggunakan hal-hal yang positif supaya intoleransi itu tidak terulang lagi? Ya, apakah Masnya melakukan video-video yang positif supaya menghilangkan hal-hal negatif itu atau memberikan edaran Kalau atau untuk mengatasi algoritma semacam itu, ya, ya memang mungkin bisa mengupload video tentang toleransi, bisa mengupload video edukasi tentang toleransi maupun edukasi tentang toleransi. nah itu kan mereka pasti kebanyakan maunya yang negatif nih karena yang positif menurut mereka kan yang tidak menarik. Nah, bagaimana Mas mengatasi hal yang positif itu lebih bisa membuat lebih menarik gitu? Ya, bagaimanapun juga kita harus berupaya untuk membuat konten kita sendiri menjadi lebih menarik dengan cara yang tidak melanggar. Jadi di situ hal-hal yang Mas sebut tadi dari perbedaan agama, terus suku, ras juga kan. Nah, bahkan rasis itu kan termasuk ke dalam intoleransi ya Mas. Tergantung apalagi pada saat rasis menyebut nama orang tua, kulit dan semacamnya. Itu kan sering terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, lingkungan kampus dan lain sebagainya. Menurut Masnya, apakah hal itu baik atau bagaimana? Nah, itu memang tidak harus memang harus diberikan sanksi oleh wali kelas. Semua guru berhak untuk mengatasi hal-hal tersebut, bukan berhak lagi, malah wajib. Wajib. Tapi jika mereka udah dikasih sanksi, udah diberi sanksi, udah dikasih teguran, tapi tetap melakukan hal itu, bagaimana? Harus ada hal yang lebih lanjut seperti edukasi masyarakat tentang hal-hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, apalagi mengenai edukasi maupun toleransi. Nah, Masnya pernah apa tidak mengalami hal itu? Atau Masnya yang jadi korban, atau Masnya yang Kalau jadi korban itu enggak pernah, kalau ikut hubungan tidak pernah. Kalau saya itu cuma dengan kebetulan teman saya sering mengolok-olok temannya yang lain dengan menyebutkan nama maupun nama korban itu. kayak sering disebut nama orang tua, dipanggil nama orang tua gitu? Nah, jadi kesimpulan dari sini berarti intoleransi itu tidak baik. Karena di situ akan menyebabkan perpecah belahan antara hubungan persahabatan, keluarga, dan semacamnya Mas. Ya, dampak dari intoleransi itu sendiri bisa memunculkan konflik. Banyaknya konflik yang akan terjadi. Ya, kemungkinan ada konflik yang akan muncul, terus memutus dari persaudaraan dan meredakan hubungan seseorang. Tadi kan kesimpulan mengenai yang Mas sudah sebut kasus-kasusnya. Nah, sedangkan saya nih masih bertanya-tanya mengenai yang kemarin ada sempat viral mengenai rumah atau penginapan yang diisikan oleh sekelompok orang yang melakukan ibadah lalu diusulkan oleh keluarga. Itu bagaimana menurut Mas? Nah, itulah yang bisa menimbulkan suatu konflik. Tindakan seperti itu yang bisa menimbulkan suatu konflik. Sayangnya di sana
mayoritas di sana yang membubarkan agama itu mungkin tidak pernah belajar cara untuk memanusiakan manusia, makanya intoleransi itu bisa terjadi. Itu kan hanya sebagian dari masyarakat ya mas. Apakah menurut masnya masyarakat di sana akan terganggu dalam konflik tersebut? Bisa juga. Itu kan bukan penginapan tempat mereka sendiri, itu kan hanya tempat tinggal untuk mereka melakukan ibadah. Itu kan sudah melakukan pelanggaran atau kerusakan dalam penginapan atau suatu tempat yang dilakukan oleh mereka dalam bentuk orang-orang dalam situ melakukan ibadah. Nah, menurut masnya, kenapa orang-orang di sana bisa-bisanya menyerang orang-orang yang melakukan ibadah di tempat penginapan? Padahal seharusnya itu kayak main-main aja, nggak apa-apa gitu. Mungkin mereka sendiri juga tertanam suatu pemahaman yang menyimpang. Seperti apa mas? Contohnya mas? Misal gitu, mungkin kan pernah ada suatu pemahaman orang orang Islam ada terpapar suatu pemahaman jika mendengar suatu doa ataupun bacaan doa dari agama lain, maka mereka ikut agama orang itu. Dan bisa jadi paham itu yang mempengaruhi mereka. Padahal sebenarnya tidak ada pemahaman yang kayak gitu. Tapi tidak ada oleh Suatu orang itu, satu orang. Jadi mereka ini kini pengaruhi sama orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal yang sebenarnya akan terjadi. Ya, jadi mereka itu hanya memandang sesuatu sebagai bukan sebagai dengan hitam putih. Mereka yakin ini, ya udah yakin ini, nggak peduli yang lain, nggak mau merefleksi, Nggak mau saling toleransi. bukan nggak mau saling toleransi, maksudnya pemandangan hitam putih. Mereka yakin apa yang mereka pahami itu benar, Lalu, tanpa memedulikan pandangan orang lain. berarti menurut mereka yang mereka pandang itu benar, tapi yang mereka yang orang lain pandang itu mereka tidak mempedulikan. Iya. Apakah masnya tersebut seperti itu? Nah, kalau saya seperti itu saya nggak bisa jelas kayak gitu. Siapa tahu kan masnya pernah melakukan hal kayak gitu, terus sekarangnya bertobat. Enggak pernah. Berarti temannya mas lebih dari cuma agama Islam aja. Kalau kita tahu apa artinya? Ada yang Kristen, Hindu sama Buddha ya. Iya, ini Kristen itu bisa Protestan, Kristen sama Hindu. Ya. Nah, masnya tadi kan ada membahas rasis. Apakah masnya juga pernah mengalami hal itu? Atau masnya berkaitan sama rasis? Pernah melakukan hal itu? Sebenarnya pernah, tapi dalam konteks bercanda. Ya, kayak. Tapi orang yang mas bercandakan itu nggak masuk ke hati kan? Ya, kami berdua saling serang. Gimana tuh? Ya udah kan Cina sama Jawa itu kalau saling serang, tapi dalam konteks bercanda. Tapi ya tetap aja itu masih melanggar aturan. Jadi masnya pernah Ya. ya? Jadi pelaku sekaligus korban. Tapi nggak sampai kayak musuhan, hubungan persaudaraan, gimana enggak lah? Enggak sampai, karena saya itu memang tahu sifatnya kayak apa. Ketika saya bilang ini dia bakal gimana, jadi makanya saya berani untuk melakukan hal itu, walaupun hal itu tetap tidak boleh dilakukan. Jadi walaupun saya melakukan hal itu bukan berarti hal itu boleh dicontoh. Nggak boleh dicontoh gitu. Iya. Tapi kan rasis banyak terjadi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di semuanya nih. Emang semua negara itu bicara sih. Ada negara yang menolak kulit ini, ada negara yang menolak agama ini. Nah, Saya nggak akan dirasisin. Kejam juga ya. ya. Jadi korban itu merasa seolah-olah dirinya tidak diterima dan tidak dihargai. Tapi sampai sekarang masih sahabatan kan mas, nggak sampai gimana. Masih, kalau emang teman masih sahabatan. Nah, posisinya mas rasis
rasisnya dia rasis nih mas, apakah itu udah lama kenal atau kayak bercandanya udah lama kenal atau bercandanya baru pertama kali kenal? Udah cukup lama ya. Sekitaran berapa lama mas? Udah berapa, tapi nggak sampai 1 tahun, 3 bulan. Ya kan masnya rasis kan mengenai dia Jawa sama Cina. Dia Cina. Dia Cina, masnya Jawa. Nah, agamanya dia tuh apa mas? Agama dia, Apakah sama-sama Islam atau Katolik Kristen atau apa? agama dia itu Kristen kayaknya, atau dia kan? Nggak saling rasis kan? Atau Enggak, kalau mengenai agama? mengenai agama itu memang saya nggak berani menyebut karena ada suatu pemahaman di dalam agama Islam sendiri kalau tidak boleh menistakan agama orang lain. Nah, masnya pernah atau tidak melakukan kayak pengalaman atau hal-hal yang mas lihat mengenai seseorang memaksakan agamanya ke orang lain? Itu kan termasuk intoleransi juga. Iya, iya benar. Nah, itu kejadiannya pada saat apa? Kejadian kok pada saat lagi nyantai lagi makan, terus tiba-tiba kok ada lagi orang yang menawarkan mengajak orang lain masuk ke agama. Kok bisa mas? Itu sendiri juga nggak tahu. Nah itu posisinya dekatnya sama mas atau bagaimana? Dekat. Itu temannya mas sendiri apa orang lain? Teman. Meja gitu. Gimana tuh orang yang diajak itu beragama apa mas? Agama Kristen. Jadi kayak dia ngajak sih temennya beragama Kristen ya. Gimana tuh ajakannya? Kayak contohnya gitu. bertanya kan dia pertama dia tanya agama apa, dijawab lah. Terus kok tiba-tiba langsung tanyanya itu seleb, Gimana tuh? Kok sulap? langsung good point tanpa adanya basa-basi. Padahal kan itu posisi baru kenal. Oh baru kenal jadinya. Kayak baru satu meja gitu. Namamu siapa? Langsung dia nanya agama gitu. Iya, langsung lah sama dia ditanya, kenapa kok kan Islam? Dari itu orang ini tak bisa toleransi sama. Lalu gimana kejadiannya? Spill dong dikit-dikit. Pertama itu kan kalau bahas agama itu kan emang saya nggak berani ya. Saya cuma dengerin kok tiba-tiba dapat saling beragama terus sampai bahas-bahas surga yang bareng sampai bahas-bahas Sudah? ya, Kok bisa? ya yang Islam itu kan menawarkan kalau kamu maaf kamu masih tidak beragama. Iya kok mas. Memang ada keterangan seperti itu. Tapi itu tidak berupa paksaan. Sayangnya yang dilakukan itu berupa paksaan. Oh, berarti yang dilakukan sama si teman mas ini berupa paksaan kepada orang Kristen tersebut. Bagaimana itu? Pastinya akan terjadi debat dong. Ya maka dari itu memang intoleransi bisa menimbulkan suatu konflik. Di Islam sendiri ketika mengajak seseorang masuk ke agamanya memang dibolehkan dan diberikan ganjaran berupa pahala. Tapi ketika memaksa bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Jadi dia ini yang maksa. Dia nggak tahu atau gimana ya mas? Kemungkinan memang tidak tahu karena kalau tahu kan dia kan nggak bakal maksa. Kalau maksa kan berarti dia nggak tahu memaksa seseorang untuk agama. Benarnya kan? Nah itu kan udah termasuk intoleransi menyebabkan konflik. Di situ mereka melakukan debat untuk si yang beragama Islam ini memaksa pada yang agama Kristen. Apakah yang agama Kristen tersebut memaksakan juga kehendaknya kepada yang agama Islam? Sebenarnya itu
cuma saling baca. Memaksakan kalau yang memaksakan itu yang Islam. Tapi yang Katolik enggak. Atau yang udah. Nah, di situ posisinya kan Mas kan lagi makan. Itu makan apa Mas? Ini Panas kan? panas, udah ditambah depan malah panas lagi ya. Jadi kayak Udah makannya makanan panas, suasana panas. jadi panas gitu ya. Iya. Emang nggak Mas sambungin gitu, kamu jangan kayak gini gitu. Mas nggak ada bilang. Langsung aku bilang ke temanku yang Islam itu, kan ada suatu ayat yang jika ditafsirkan itu artinya kayak untukmu agamamu, untukku agamaku. Langsung aku Langsung dikasih ayat ya Mas. langsung diam, udah agak santai, langsung agak dingin bahkan Badan. sebelumnya panas. Karena suasananya tuh panas ya. Begitu mereka diam udah merasa tuh dingin. Apakah mereka udah diam nih? Apakah mereka lanjut lagi apa mengalihkan pembicaraan atau gimana? Lanjut makan sih, tapi kalau di luar itu nggak tahu. Dari pandangan Mas sendiri itu kan temannya Mas ya. Apakah mereka yang sama-sama baru kenal sampai sekarang masih berteman atau mereka memutuskan hubungan pertemanan atau persahabatan gitu Mas? Masih berteman sih walaupun nggak selalu. Jadi sekarang kayak yang awalnya ketemu kenalan langsung dibahas sama agama, terus sekarang kayak temanannya udah nggak akrab lagi gitu. Bukan nggak akrab lagi, emang bukan dari awal. Iya nggak akrab lagi. Udah nggak akrab lagi. Awalnya akrab gitu. Ya, tapi maksudnya nggak akrab lagi itu bukan sampai nggak menyapa, nggak tegur sapa, bukan sampai masih nyapa karena udah masih kenal, tapi nggak kayak Nggak kayak dulu gitu. Nggak kayak ngumpul bareng lagi gitu nggak. Berarti dulu pernah kayak ngumpul bareng, tapi sampai sekarang udah kayak agak semakin menjauh gitu. enggak. Enggak. Jadi ya itu juga mengganggu dong persahabatan pertemanan. Ya, entah dia itu terpapar suatu paham yang seperti apa juga nggak tahu apakah dia itu mencerna sesuatu secara hitam-putih. Tapi masnya nggak ikut campur kan? Tiba-tiba kan yang ini yang mengatakannya hal-hal gitu ikut campur gitu. Jadi masih cuma mengalami atau melihat gitu kan. Kalau mengenai suku, masnya pernah nggak kayak orang-orang kayak ngerasiin suku gitu? Ih suku kamu nih gini, kamu nih gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah mengalami. Tapi masnya yang lihat pernah? Nggak. Berarti yang sering diintoleransi ini cuma agama, ras, suku nih nggak pernah. Nggak. Menurut Masnya sendiri, intoleransi itu biasanya kayak dilakukan oleh orang-orang yang gimana? Toleransi itu dilakukan oleh orang-orang yang memang pandangannya itu hitam putih tadi, Dan putih. Ya, menganggap pemahamannya sendiri benar, pemahaman orang lain mereka tak tahu. Jika mereka sudah terpapar paham yang merendahkan suatu agama, suatu ras, suku maupun budaya, maka mereka pasti tidak akan mentoleransi agama, budaya, suku tersebut. nah seharusnya kan ini kan antara intoleransi yang agama Islam, Kristen maupun sama Katolik kan. Nah jika yang akan diintoleransi itu agama Islam, apakah mereka akan bertindak kayak gimana gitu? Kemungkinan jika Islam itu mayoritas, maka seseorang yang merendahkan mayoritas itu kemungkinan besar akan diserang secara berkelompok. Kan secara berkelompok. Entah itu diserang secara fisik maupun secara debat. Pastinya kayak gitu kalau karena kan dalam mayoritas. Nah di situ kan di dalam Pancasila sendiri intoleransi itu kan tidak dibolehkan. Iya. Sedangkan di sini kan kita mempunyai 5 sila yang dimana memiliki nilai masing-masing sila. Dan di situ seharusnya kita tidak melakukan intoleransi.
Bahkan seharusnya kita melakukan toleransi, bukan intoleransi. Ya. Tapi kayak kebanyakan keluarga negara atau sekolah-sekolah itu anak-anaknya, terutama kayak zaman-zaman milenial, zaman-zaman era kayak gini yang mainnya gadget atau HP atau sejenisnya, itu mereka kan melakukan intoleransi melalui media sosial, seringnya terjadi. Nah, sedangkan yang di sekolah-sekolah melakukan intoleransi melalui rasis, agama, dan semacamnya. Sedangkan di daerah-daerah tertentu mereka melakukan atau melanggar atau menentang seseorang atau orang yang beragama lain yang mayoritasnya itu Islam, terus yang minoritasnya itu kayak Kristen, Buddha, dan semacamnya, itu mereka melarang melakukan atau membuat rumah ibadah di situ. Nah, dari semua yang Mas ceritakan, menurut Masnya, apakah itu bisa diubah atau gimana? Untuk yang di dalam lingkup masyarakat yang menolak pembangunan rumah ibadah itu kan itu dari apa namanya, kepala desa. Dari kepala desanya itu? Memang kan tidak ada persetujuan dari kepala desa, jadi memang tidak memungkinkan. Ada menyebutkan dari intoleransi tersebut seharusnya kan ada di suatu negara atau tidak boleh ada di suatu negara atau di manapun gitu. Sedangkan yang diharuskan itu adalah itu toleransi, kan toleransi itu termasuk ke dalam Pancasila ya Mas ya. Dan di sila tersebut itu memiliki 5 sila. Di 5 sila tersebut pastinya memiliki nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila tersebut. Nah, intoleransi itu kan sering terjadi di berbagai daerah. Misalnya kayak di ras itu sering terjadi di mana-mana gitu, kayak rasis itu kan sering terjadi di mana-mana gitu. Di sekolah sering terjadinya yang namanya intoleransi antara murid sama murid melakukan sesuatu hal yang mengenai kayak agama lain ke agama lain gitu kan, melakukan kayak agama Islam ke agama Katolik, melakukan sebuah rasis atau sebuah intoleransi itu kan. Nah, sedangkan di daerah-daerah lain juga mereka ada yang ingin melakukan atau ingin membuat suatu rumah ibadah, sedangkan mayoritasnya di situ Islam. Nah, di situ mereka akan melakukan pembangunan, membuat atau membangun suatu rumah ibadah yang misalnya Kristen atau Katolik. Nah, di situ kan dilarang menurut Masnya, menurut pendapat Masnya. Itu bagaimana, Mas? Cara untuk mengatasinya atau cara untuk solusi dalam hal-hal itu gimana? Cara untuk mengatasi ketika di lingkup masyarakat, ketika ada penolakan pembangunan sebuah rumah ibadah, ketika penolakan itu dilakukan oleh masyarakat, maka bisa mengambil izin melalui misal Pak RT, Pak RW ataupun kepala desa. Nah, di sini ketika kepala desa tersebut ikut tidak menyetujui, maka memang tidak ada pilihan lain kecuali beribadah di kota tetangga. Kalau di sekolah itu gimana, Mas? Kalau di sekolah, di situ guru yang bertanggung jawab. Guru wali kelas, guru BK maupun guru-guru mata pelajaran tertentu. Entah itu mata pelajaran bahasa Inggris, ketika ada muridnya yang melakukan intoleransi, maka guru itu wajib dan berhak untuk menegur anak tersebut. Ketika guru membiarkan ataupun bahkan mendukung, maka perlu dilaporkan kepada dinas pendidikan. Kalau rasis, menurut Masnya gimana? Kalau rasis, kalau rasis ketika di lingkup sekolah, lingkungan masyarakat. lingkungan masyarakat. Kalau rasis di lingkungan masyarakat itu mungkin bisa
melapor kepada pihak berwenang atas apa ya, Kelakuan atas ketidaknyamanan. karena rasis itu kan sering dilakukan oleh ibu-ibu ya, yang suka gosip-gosip itu loh. Itu biasanya akan kayak rasis, ih kamu anaknya kulitnya gini, itu kan termasuk rasis. Yang kayak gitu. Nah kan biasanya ibu-ibu tuh mudah banget ya ngambil hati gitu. Nah itu kan bakalan kayak apa ya, pertengkaran, perkelahian sampai kayak tegur-tegur. Itulah makanya kenapa intoleransi bisa meregangkan tali persahabatan, tali persaudaraan maupun menimbulkan konflik. Nah itu dia. Itu tadi makanya ketika dihina, yang dihina mengambil hati, diambil hati, muncullah itu konflik. Jadi kesimpulan dari satu ini. Jadi kesimpulan dari kasus-kasus ini, dari intoleransi ini adalah intoleransi ini tidak baik atau tidak perlu ditiru oleh seseorang atau sekelompok orang atau beberapa orang, yang dimana seharusnya Pancasila itu memiliki 5 sila, yang dimana isi di dalam sila tersebut memiliki 5 nilai sila, yang di salah satu nilai itu termasuk dengan toleransi. Seharusnya yang dilakukan kita adalah melakukan toleransi, bukan intoleransi. Cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Mas, udah meluangkan waktunya untuk saya.